Baik, kita lanjutkan tutorial penggunaan Alpena Boss, sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengolah dan menyajikan data laporan keuangan BOS di sekolah dasar maupun SMP atau juga SMA. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menginput identitas sekolah, guru dan pegawai, pendapatan BOS, dan kegiatan sekolah. Di video kali ini kita akan lanjutkan bahasannya, yaitu membahas bagaimana menginputkan rencana anggaran pada menu rencana anggaran berikut ini. Simak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja kita klik. Pada menu rencana anggaran ini terdiri dari sebuah tabel untuk menginputkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Pada tabel rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom sumber dana. Kolom sumber dana ini diisi dengan jenis sumber dana anggaran yang akan diinputkan. Rencana anggarannya terdiri dari saldo BOS reguler, saldo BOS afirmasi, saldo BOS kinerja, juga BOS reguler, BOS afirmasi, juga BOS kinerja. Kolom yang kedua adalah klasifikasi belanja. Kolom klasifikasi belanja ini maksudnya adalah kelompok kode rekening ya, kelompok kode rekening. Mulai dari belanja honorarium non PNS sampai dengan belanja modal gedung dan bangunan. Kolom selanjutnya adalah kolom nama rekeningnya. Kolom ini berisi kelompok-kelompok rekening belanja berdasarkan klasifikasi belanja yang dipilih sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kolom nomor kegiatan. Nomor kegiatan ini akan terisi otomatis ketika kegiatan di kolom selanjutnya diisi. Kolom yang kelima adalah kolom kegiatan sekolah. Kolom kegiatan sekolah ini berisi daftar kegiatan sekolah yang telah diinputkan di menu kegiatan sekolah. Nah, itu ya. Jadi ini terdiri dari data-data kegiatan sekolah sebagaimana telah diatur atau telah diiakan di kegiatan sekolah sebelumnya. Di kolom selanjutnya adalah kolom nama barang atau objek pembayaran. Kolom ini diisi oleh nama-nama barang atau hal lain ya. Jadi ini istilahnya adalah rincian notaknya di sini. Jika membeli barang pakai habis seperti ATK dan yang lainnya, barang-barangnya ditulis di sini. Kolom berikutnya terdiri dari kolom volume. Kolom volume ini terdiri dari bulan, mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi maksudnya adalah di sini berisi rencana jumlah barang yang akan dianggarkan gitu ya. Ada jumlah volume, ini juga akan terisi otomatis. Kemudian selanjutnya adalah kolom satuan. Kolom satuan barang ini diisi misal dengan keterangan orang per bulan atau rim atau kilogram atau yang lainnya. Selanjutnya adalah kolom harga satuan, diisi dengan nilai harga per satu barangnya ya. Kemudian selanjutnya kolom total atau jumlah belanja keseluruhan dari semua volume yang diinputkan mulai dari Januari sampai Desember ini ya. Nah, yang warna biru muda ini adalah rincian volume satuan barang dan harga barang sebelum perubahan gitu. Jadi untuk membuat RKS awal tahun kita menginputkan volume belanjanya di sini. Selanjutnya di sebelah kanannya kita gulir ininya ke samping kanan adalah rincian untuk volume sesudah perubahan ya. Di sini diawali dengan bulan Oktober, November dan Desember. Secara prinsipnya sama mengisinya. Jika terjadi perubahan anggaran dilakukan oleh sekolah, misal dari awal di sini telah diisi 1 bulan Oktober 1, November 1, Desember 1, maka untuk merubahnya tinggal di sini saja gitu ya, dirubahnya baik itu bertambah atau berkurang. Jika tidak ada perubahan, ini dikosongkan saja.
Begitu juga dengan satuan barangnya. Jika ada perubahan yang tadinya misalkan orang per bulan menjadi apa, misalkan orang per tahun atau apa ya, jadi di sini. Dan juga harga satuan apabila mengalami perubahan maka diinputkan di sini. Akan tetapi menjadi kewajiban ini diisi baik satuan maupun harga satuan apabila volume Oktober, November, Desembernya atau diantaranya ini diisi gitu ya. Terkecuali jika ketiga bulan ini kosong, maka di sini pun boleh dikosongkan. Dan yang terakhir adalah total belanja selama 12 bulan plus ini, plus sudah mencakup volume perubahan di sini. Nah, itu gambaran singkatnya tentang tabel rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Untuk lebih jelasnya kita coba isikan satu rencana belanja gitu ya. Kita tuliskan di kolom bawahnya. Untuk sumber dana kita pilih bos reguler saja sebagai contoh. Untuk klasifikasi belanja kita pilih yang kedua, belanja bahan pakai habis. Kemudian nama rekeningnya kita pilih belanja alat tulis kantor yang paling atas. Kemudian kita langsung ke kolom kegiatan sekolah saja di sini. Misalkan kita pilih untuk kegiatan penerimaan siswa baru. Khusus di kolom kegiatan sekolah ini, apabila list yang kita klik di sini terlalu banyak dan membuat bingung gitu ya, maka Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan form pembantu dengan cara mengklik ganda di sini atau double klik di area ini ya. Nah, maka akan muncul form pencarian kegiatan sekolah. Misalkan kegiatan penerimaan siswa baru, kita cari aja kata kuncinya siswa baru, apakah ada atau tidak. Nah, di sini ada melaksanakan kegiatan organisasi siswa baru. Tapi bukan ini maksudnya ya. Coba kita cari dengan PPDB kata kuncinya. Nah, ini muncul ya. Jadi dengan form pembantu ini kita dapat lebih mudah mencari kegiatan sekolah yang dimaksud. Oke, jika ini yang dimaksud, maka kita klik tombol tambah di bawah. Nah, kemudian kita tuliskan rinciannya. Jadi di sini kita akan belanja alat tulis ya untuk kegiatan PPDB. Misalkan kita beli kertas. Kita rencananya membeli kertas F4. Kertas F4. Nah, jika kolom nama barang atau objek pembayaran ini sudah diisi, maka secara otomatis baris ini akan berubah warna menjadi kuning. Warna kuning ini adalah warna anggaran atau rencana anggaran yang bersumber dari bos reguler. Jika kita ganti sumbernya menjadi bos afirmasi, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Dan juga jika kita ganti dengan bos kinerja, maka warnanya akan berubah menjadi ungu muda gitu ya, atau mendekati pink lah seperti itu. Ini untuk memudahkan kita pengguna melihat anggaran dari bos reguler dan afirmasi serta kinerjanya sudah kita rencanakan atau belum. Ya, karena kalau sudah terlalu banyak data kita inputkan, maka agak lelanjung juga gitu ya, agak bingung. Nah, itu semata-mata untuk membantu aja secara penglihatan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita rencananya membeli kertas F4. Nah, biasanya kegiatan PPDB itu kan adanya di bulan Juli, maka kita rencanakan di bulan Juli. Misalkan 1 rim, cukup di bulan Juli saja. Untuk satuannya kita langsung ke kolom satuan, satuannya rim. Kemudian harganya misalkan 60.000. Nah, kolom yang kosong di atasnya ini akan secara otomatis ukurannya akan mengecil ya. Ini hanya seni saja sih sebenarnya. Jadi untuk membatasi antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Apabila tidak diluncat atau diloncat penulisannya, maka boleh-boleh saja gitu ya.
misalkan selain membeli kertas F4, kita membeli pulpen atau ballpoint ya. Kita tuliskan langsung saja ya. Jadi untuk barang yang berikutnya tetapi kegiatannya sama gitu ya, kode rekeningnya sama, cukup kita inputkan barangnya saja. Kita tidak harus mengulangi penulisan di kolom-kolom sebelumnya. Jadi cukup di sini saja tambahkan ballpoint. Ballpoint. Oke. Ballpointnya misalkan 1 pak. Oke, 1 pak. Harganya misalkan 25.000. Nah, selain ballpoint misalkan karton ya, kertas karton. Kertas karton misalkan 5 lembar. Misalkan 5 lembar. Harganya per lembarnya adalah 3.000 misalkan. Sudah, misalkan rencananya hanya membeli 3 barang saja pada rencana belanja alat tulis kantor di kegiatan PPDB atau pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Nah, itu untuk mengantisipasi agar lebih memudahkan pengguna, kami telah memfasilitasi penginputan itu dengan tools. Di sini ada tools. Misalkan begini mempermudahnya. Nah, kita aktifkan heading atau sembunyikan ya. Dengan tombol tool ini ada aktifkan formula, ada sembunyikan formula. Ini untuk memudahkan saja sebagai alat bantu ya. Salah satu contohnya adalah ini. Misal kita ketinggalan nih salah satu barang, sementara di sini sudah ada kegiatan lain di bawahnya ya. Misalkan kegiatan lainnya di sini aja deh. Misalkan Bapak Ibu sudah terlanjur menginputkan kegiatan yang lain di bawah sini. Sementara belanja barang yang di atas ini, yang kegiatan ini kurang barangnya, item barangnya. Maka kan perlu digeser gitu ya, perlu ditambah kolom, perlu ditambah baris. Maka dengan mengsisipkan baris baru itu akan lebih mudah jika headingnya aktif. Maka pilihlah menu tool, kemudian pilih tombol aktifkan heading, kemudian kita insertkan mau di mana ditambahkannya. Misalkan di antara ballpoint dan kertas ini kita akan tambahkan baris baru, maka kita tinggal klik di row 12 ini, di angka 12, klik kanan insert. Nah, maka di sini ada baris kosong. Kita inputkan misalkan tip X. Misalkan tip X-nya 1, kemudian jumlahnya buah, harganya misalkan 5.000. Nah, jadi seperti itu ya alat bantu heading, aktifkan heading dan sembunyikan heading itu seperti itu fungsinya. Kita misalkan mau menutup atau menonaktifkan headingnya lagi karena biar lebih simple penglihatannya, boleh kita klik lagi ininya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, jika ada baris yang berisi data yang tidak perlu atau mau kita buang, maka untuk menghapusnya boleh dilakukan dengan manual seperti ini ya. Atau kita mau hapus barisnya saja dari pinggir kiri sampai kanan. Kita aktifkan lagi headingnya. Kita blok dari row ini, dari apa nih namanya ya, nomor row ini. Klik kanan delete. Nah, delete. Nah, makan bersih. Nah, itu seperti itu fungsi tool-tool di sini tuh untuk membantu memudahkan. Namun, pemirsa sekalian, jika kita memindah copy pastekan atau meng-cut atau mendelete baris-baris ini, tentunya ada formula-formula pada tabel ini akan sedikit menjadi kacau. Nah, untuk menormalkan kembali sehingga tidak terjadi salah olahan data, maka di sini di menu rencana anggaran sudah kita sertakan dengan tombol refresh tabel anggaran. Tombol refresh tabel anggaran ini diklik apabila data di sini kita acak-acak gitu ya, dengan cara copy paste, geser baris ini ke sini, geser baris itu ke situ, atau di cut dan sebagainya. Jadi untuk mengembalikan sistem ini kita wajib mengklik tombol refresh ini. Kita klik
maka akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda ingin merefresh tabel rencana? Kita klik OK. Nah, jika sudah selesai proses refreshnya, maka akan muncul notifikasi lanjutan, yaitu proses refresh telah selesai, bos. Nah, kita klik OK. Nah, dengan selesainya proses refresh tersebut, maka sistem formula di tabel ini akan dikembalikan ke semula gitu ya, sehingga tidak terjadi lagi rumus yang error dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tombol info penggunaan dana di sini ya. Ini fungsinya untuk kontrol saja, untuk kendali. Coba kita klik. Nah, pada form kendali ini ada pagu, pilihan pagu awal atau perubahan. Karena ini kita menginputkan pagu awal, maka kita pilih awal. Kemudian sumber dananya. Karena ini kita sedang menginputkan bos reguler, atau kita mau melihat bos reguler saja, kita klik bos reguler saja. Nah, di sini ada beberapa kolom. Ada 4 kolom ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan total. Ada 3 baris. Baris pagu pendapatan, baris penganggaran, dan baris sisa pagu. Di tampilan ini, informasi yang disuguhkan kepada kita adalah pagu pendapatan ini adalah rencana pendapatan bos reguler per tahapnya ya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kemudian di baris kedua adalah penganggaran. Jadi penganggaran ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah kita inputkan di tabel ini. Jadi penganggaran ini semua jumlah dana yang sudah kita rencanakan di tabel rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, di bawah ini ada baris sisa pagu adalah sisa uang atau sisa pagu anggaran yang belum terserap, yang belum teranggarkan, yang belum terencanakan. Di tahap 1 saja misalnya, dari jumlah pagu pendapatan 27 juta itu yang baru dianggarkan atau yang baru direncanakan dibelanjakan sebesar 1.500.000. Jadi ada sekitar 25.500.000 lagi yang belum direncanakan atau belum dianggarkan. Nah, seperti itu. Apabila sudah selesai semua kita anggarkan, semua rencananya sudah kita inputkan, ini maka sisa pagu ini harus 0 gitu ya. Jadi seluruh pagu pendapatan ini sudah dianggarkan, maka di sininya harusnya 0. Nah, seperti itu. Para pemirsa sekalian, jika kita telah menginputkan rencana pada tabel ini, maka kita bisa langsung mengecek hasil output rencananya di tombol lihat dan unduh laporan ini di menu cetak ini ya. Coba kita cetak. Nah, di sini akan muncul form seperti ini. Ada kolom pilihan kegiatan, kita pilih kegiatan perencanaan. Kita pilih pagunya, pagu awal. Kemudian kita pilih jenis laporannya RKS gitu ya. Untuk sumber dananya bos reguler saja. Nah, khusus di kolom jenis laporan ini, karena ini versinya versi gratis gitu Alpenanya ya. Jadi di versi gratis ini hanya menyediakan satu output rencana saja, yaitu RKS. Tapi jika Alpena versi Pro atau berbayar, di jenis kegiatan perencanaan ini bisa mencetak bos K1, RKS ataupun RKPAS, ada rekap per kode rekeningnya, ada rekap per bulannya, ada juga rekap per tahapnya. Jadi lebih komplit gitu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan coba bahas Alpena versi Pro-nya agar para pemirsa sekalian lebih dipuaskan, lebih merasa puas dengan beberapa macam laporan yang dapat diolah. Nah, kembali lagi ke versi gratis ini. Di sini hanya mengolah atau menyajikan satu berkas saja, yaitu RKS pada kegiatan perencanaannya. Oke, langsung saja. Setelah kita isikan kolom-kolom di sini, kita inputkan data yang diinginkan. Di bawah ini ada 2 jenis tombol, ada lihat, ada unduh. Yang lihat ini hanya melihat saja hasil olahan datanya. Jika yang unduh
Yang unduh ini kita bisa cetak menjadi file baru gitu ya. Coba kita praktekkan satu-satu. Kita klik tombol lihat. Nah, laporan berhasil dibuat, bos. Oke, ini kalau kita klik tombol lihat saja, maka kita disuguhkan format RKS yang diambil datanya dari sini, dari tabel ini ya, dari tabel ini. Itu kalau tombol lihat. Kalau tombol cetak, kita atur lagi ininya. Kalau tombol cetak maka kalau tombol unduh, maka ketika kita klik unduh, maka dia akan disajikan ke file baru gitu ya, untuk disimpan dan dicetak oleh kita gitu. Nah, seperti itu ya fungsi dari menu rencana anggaran ini. Nah, selanjutnya adalah menu realisasi belanja. Menu realisasi belanja ini berfungsi untuk menginputkan data-data realisasi belanja kita ya. Bagaimana caranya? Simak di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai.